Audio Jungle. Skuad Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar bakal meledak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut daftar pemain Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar diyakini Aji Santoso bakal meledak di Liga 1 2022. Sebagai informasi, bursa transfer Liga 1 akan ditutup pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan nilai pasaran yang terpampang di situs Transfer Market, skuad Persebaya Surabaya saat ini memiliki market value senilai 65,7 miliar. Adapun Persebaya Surabaya sudah memenuhi kuota baik pemain asing maupun pemain lokal. Tak ada perubahan signifikan dalam skuad Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 maupun Piala Presiden. Satu perubahan adalah hengkangnya M. Zainuri yang ditebus oleh Dewa United tepat sebelum Liga bergulir. Selain itu, sejumlah pemain muda potensial yaitu Akbar Firmansyah, Diki Kurniawan, dan Fernando Pamungkas telah dipinjamkan ke klub Liga 2. Dengan kondisi skuad saat ini, pelatih Aji Santoso pun sudah enggan untuk menambah pemain lagi. Persebaya Surabaya tak mungkin ada penambahan lagi, kalaupun mau, ambil siapa? Ungkap Aji Santoso. Aji Santoso juga memberikan kepercayaan penuh pada tim yang akan ia nahkodai selama satu musim ini. Saya tetap percaya dengan tim ini, saya sangat yakin dengan kemampuan tim ini, tegas Aji Santoso. Meski banyak dihuni pemain baru dan muda, Aji Santoso cukup optimis meramaikan persaingan papan atas dan finish di 3 besar klasemen akhir. Saya sangat yakin tim ini prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim ini kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing, tegas Aji Santoso. Keyakinan besar pun ditunjukkan oleh Aji Santoso bahwa timnya akan bisa meledak musim ini. Saya tegaskan, saya selalu yakin dengan kemampuan tim saya, pemain saya. Mereka ini tinggal diberi jam terbang akan meledak. Hanya masalah waktu anak-anak akan menjadi pemain hebat. Jam terbang, kata Aji. Dari segi pemain asing, hanya satu pemain yang sudah mengecap Liga Indonesia, yaitu Leo Lelis. Kapasitas Leo Lelis sudah tak diragukan lagi setelah membela Persebaya baik di laga eksibisi maupun Piala Presiden 2022 lalu. Sayangnya, ex-back Persija Banda Aceh itu absen dalam 2 pertandingan awal karena mengalami cedera. Sementara itu, 3 pemain asing lainnya merupakan pendatang baru. 3 pemain tersebut adalah Hagar Vidal, Soya Momoto, dan Silvio Junior. Kapasitas 3 pemain asing itu pun sudah mulai terlihat saat Persebaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asing yang main bagus. Silvio Junior meskipun dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tapi secara taktikal cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Audio Jungle. Pengakuan gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama soal performa buruk lawan Persita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama mengaku tampil di bawah performa terbaiknya saat lawan Persita Tangerang. Seperti diketahui, Brilian Aldama merupakan pemain yang menjadi starter di laga Persebaya versus Persita pada Senin 1 Agustus 2022. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pengganti Alwi Slamet yang harus absen akibat cedera yang didapatkannya dari laga sebelumnya. Menjadi starter, Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik, tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu. Kadang bermain di bawah perform merupakan bagian dari sepak bola, ungkapnya. Meski tak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di atas lapangan, tetapi Brilian enggan untuk menyerah. Ia berjanji untuk terus berbenah lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Introspeksi dan berbenah lagi, pungkasnya.
Meski tampil di bawah performa, tetapi Brilian Aldama bukan tanpa andil. Ia mencatatkan satu umpan kunci yang berhasil menjadi gol pembeda di babak pertama. Umpan apiknya di depan kotak penalti mampu diterima dengan baik oleh Silvio Junior yang mengeksekusi bola dengan umpan matang. Umpan matang tersebut berhasil dikonversikan oleh So Yamamoto menjadi gol di menit ke-22. Persebaya Surabaya pun mengunci kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang usai Rizky Ridho menggandakan keunggulan lewat tandukan di menit ke-57. Tambahan 3 poin menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya di awal musim. Terlebih, Persebaya bakal bertanding melawan tim kuat yaitu Bayangkara FC pada Minggu 7 Agustus 2022 mendatang. Persebaya versus Bayangkara FC diagendakan kick-off pada 20:30 waktu Indonesia Barat. Jelang jadwal Persebaya versus Bayangkara FC, ada kabar baik datang ke kubu Bajul Ijo. Tim kesayangan bonek dan bonita ini bakal makin solid dan kompak seiring kembalinya Altabala ke Persebaya usai menjalani trial di klub Liga Spanyol Valencia. Altabala sudah meninggalkan Persebaya dan menjalani trial di Valencia sejak Juli 2022 lalu. Kembalinya Altabala membuat Persebaya bertambah kuat dan banyak pemain pilihan yang akan diturunkan lawan Bayangkara FC pada Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Audio Jungle. Pujian Aji Santoso untuk pemain asing dan bintang baru Bajul Ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setelah kalahkan Persita Tangerang pada laga pekan kedua Liga 1 2022, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan pujian untuk pemain asingnya. Aji Santoso menilai bahwa pemain asing Persebaya Surabaya mengalami progres positif dalam bermain. Seperti apa pujian Aji Santoso untuk pemain asing? Lalu siapa bintang baru Persebaya Surabaya? Berikut berita selengkapnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberi pujian terhadap pemain asingnya usai Bajul Ijo menang 2-0 dari Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 1 Agustus 2022. Aji Santoso menilai pemain asing Persebaya Surabaya yang diturunkan terus mengalami progres positif di Liga 1 2022-2023. Ketiga pemain asing milik Persebaya Surabaya terlibat dari 2 gol yang tercipta ke gawang Persita Tangerang. 2 gol Persebaya Surabaya yang bersarang ke gawang Persita dicetak So Yamamoto menit ke-23 merupakan assist dari Silvio Junior. 1 gol Bajul Ijo lain dicetak Rizky Ridho pada menit ke-57 merupakan assist dari Haigor Vidal lewat sepak pojok. Hanya 1 pemain asing Persebaya yang tidak tampil pada laga ini, Leo Lelis yang absen karena pemulihan dari cedera. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asingnya yang main bagus. Silvio meski dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tetapi secara taktikal cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Begitu juga dengan So Yamamoto yang dinilai Aji Santoso sudah mulai menemukan kepercayaan diri. Tidak hanya bisa cetak gol, tapi Aji Santoso juga terpukau karena aksi-aksi individu So Yamamoto. Vidal juga bisa menjadi asis ke temannya dan menghidupkan lapangan tengah. Tetapi saya masih perlu dia untuk lebih simpel lagi bermain karena itu akan menghemat tenaganya dia, terang Aji Santoso. Tidak hanya pemain asing, Aji Santoso juga menegaskan bahwa pemain lokal juga terus mengalami peningkatan, utamanya pemain muda yang baru pertama merasakan atmosfer Liga 1. Seperti pemain-pemain baru tadi, Rizky Dwian, saya lihat dia juga mulai confident, kepercayaan diri ada, karena pemain ini juga belum pernah merasakan kompetisi resmi Liga 1, ucap Aji Santoso. Aji meyakini bahwa skuad Persebaya yang musim ini banyak dihuni pemain muda sangat prospek untuk terus bersaing di papan atas Liga 1 2022. Saya sangat yakin pemain-pemain muda ini sangat prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing, pungkas Aji Santoso.